gue pinter juga sih caranya Facebook, mereka ngefilter sendiri kan buat feed. Jadi kalau misalnya gue sering buka ini, feed-feed yang seperti itu yang akan gue baca. Terus kalau misalnya uh, gue sering berinteraksi sama si orang A, misalnya sepupu gue atau teman gue atau semacam itu, feed-feed dari dia yang akan lebih sering muncul di newsfeed gue. Iya, iya. Ya. Buat kita yang sudah terbiasa buat nyari informasi dan ngefilter informasi sendiri, Facebook itu nggak praktikal karena uh, ya mereka yang nentuin apa yang cocok buat kita. Cuma buat orang-orang yang kayak emak gue atau adik gue atau ya levelnya teman-teman gue mungkin yang enggak segitu urgentnya sama informasi-informasi di sosial media, hal-hal yang yang penting buat mereka itu adalah hal-hal yang mungkin memang dibicarain sama orang-orang sudah beberapa hari gitu. Misalnya kayak ada kasus kehilangan apa, terus pencurian apa. Nah, itu go big di Facebook gitu. Apa sama kayak sampai saat ini pun itu gue masih ngeliat feed seputar Jokowi sama Prabowo di timeline Facebook gue gitu. Yang ada di Twitter sama yang ada di Facebook, kalau menurut gue bedanya adalah kalau di Twitter kita yang filter informasinya, kita yang nentuin kita mau dengar apa. Tapi kalau di Facebook ya kita disajikan apa yang dibicarakan sama orang-orang di sekitar situ, di circle-circle yang memang ya kita most connected. Behavior yang beda ini yang kalau gue ngerasa uh, ngebikin Facebook jadi bakal punya akan bermain. Kalau misalnya mereka masuk ke video, mereka akan bermain di a whole set of different audience sama YouTube. Karena orang ke YouTube untuk social climbing untuk sekarang. Gue pengen, kalau gue bikin sesuatu di YouTube, gue pengen orang-orang siapapun itu bisa nonton, bisa ngeliat dan bisa terpukau kalau mudah-mudahan. Beda dengan kayak di Facebook. Di Facebook misalnya gue mau nunjukin hasil rekaman video gue nih pakai kamera atau pakai handphone, video mini bikinan gue, yang mungkin cuma perlu diketahui oleh sepupu gue, kakek nenek gue yang di kampung misalnya, atau orang tua gue yang nggak segitu familiar dengan sosial media, dan mereka bisa dapetin itu di Facebook. Menurut gue kayak Facebook tuh kan kayak portal pertama orang untuk masuk ke sosial media saat ini. Wow. Itu kayak KTP. Facebook tuh kayak tujuannya kayak KTP. Sementara nah yang artinya orang kesana dengan belum tentu ada pengertian jelas tentang what the fuck is this all about gitu kan. Berbeda dengan YouTube yang mana mostly orang-orang yang udah buka youtube.com udah tahu mereka akan search apa. That's why YouTube juga jadi search engine terbesar kedua kan setelah Google. Ya, masih produknya Google sih sebenarnya. Nah, ketika lo di Facebook, nah ini gue nggak tahu soal data ya, soal statistik dan lain-lain ya. Memang karena perbandingan Facebook sama YouTube, gue nggak tahu, kayaknya nggak mungkin juga dibandingin kan, soalnya beda, nggak apple to apple. Gue lebih suka ngomong behavior dulu. Kalau behaviornya orang yang di YouTube itu mostly apa ya, kayak yang gue tangkap sampai saat ini, YouTube itu native audiensnya masih sedikit banget di Indonesia. Audiensnya yang ada di YouTube itu adalah audiens Twitter atau audiens Facebook. Jadi kalau misalnya lu nge-post sesuatu di Twitter, linknya YouTube atau ada ini, YouTube cuma media storage, yang artinya masih jarang orang yang bener-bener sehari-harinya ke YouTube gitu. Orang sehari-harinya nggak ke YouTube, tapi kalau Facebook menurut gua masih sekarang terutama itu masih makin banyak lagi audiens yang sehari-harinya ke Facebook untuk ngeliat feed. Kaitannya sebenarnya sama brand itu pasti demografi ya.
kaitannya ke demografi, ke konten dan lain-lain. Kalau kalau kita ngomong YouTube, YouTube itu kayak TV kecil. Kayak lu bikin siaran, lu memikirkan kontennya itu how to grab the audience, karena seperti yang gue bilang, native audience YouTube itu untuk lokal itu masih sedikit. Nah, gimana caranya lu punya konten yang bisa bergerak di beragam sosial media yang ada untuk ngedrive audience dari luar YouTube ke YouTube. Nah, berbeda sama Facebook. Kalau di Facebook, gue ngelihat kalau lu bikin sesuatu di Facebook, lo nggak berharap kayak video lu itu akan menggunakan istilah kayak go viral atau semacam itu. It's different karena di Facebook uh, lo lebih bisa define your audience. Kalau gue nunjukin misalnya buat ke video yang gue buat di YouTube untuk teman-teman gue yang nggak bermain misalnya di Twitter atau nggak bermain di YouTube, mereka nggak nyambung sama itu, karena mereka cuman kenalnya gue. Jadi gini, circle teman-teman gue yang gue kenal pre social media itu berbeda dengan teman-teman yang gue kenal setelah sosial media. Jadi it's like ketika gue di Twitter, behaviornya itu berbeda sama ketika gue di bersama-sama mereka. Jadi ada gap sebenarnya within my old friends sama my new friends gitu. Nah, di Facebook gue ngeliat kayak produk-produknya Facebook itu mostly untuk orang-orang yang memang udah kenal gue. Sementara kayak di YouTube ya enggak, gue bikin sesuatu untuk audience, untuk bikin orang kenal gue. Gitu. Bedanya di sana. Brand bikin aktivasi, beda kan aktivasinya di Twitter, aktivasinya di YouTube, sama aktivasinya di Facebook. Nah, selama ini brand kalau di Facebook aktivasinya kan quality posting, bukan quantity. Jadi mereka posting kayak cuman 1 kali 1 hari. Efektifnya sih kalau menurut social backer kan cuman 1-2 kali kalau untuk brand per hari, ya kan? Sementara kalau di Twitter itu it's like ya sebanyak yang lo bisa gitu. 5 kali, 10 kali atau kalau misalnya lo berinteraksi it's fine gitu. Nah, itu yang membuat secara natural Facebook itu bisa cocok untuk main video, karena lu gak bikin video secara masif. Lu bikin video, lu mungkin video maker, lu tahu kan bahwa bikin untuk proses untuk bikin video itu butuh effort yang lebih besar, yang artinya kita nggak akan ngomong skala kuantitatif. Nah, that's why kalau misalnya brand misalnya mau bermain di Facebook dengan video, mereka cukup menggunakan sebenarnya metode apa yang sudah mereka lakukan terhadap page mereka yang ada di page. Gue ketemu video sebenarnya. Jadi kalau gue adalah YouTube maker, YouTube video maker maksudnya. Cara gue ngebela YouTube adalah ya jelas aja Facebook viewsnya apa segala macam itu meledak gila-gilaan. Ya orang videonya autoplay, ya kan? Yang artinya ya kalau misalnya semakin banyak video makersnya nanti, orang akan semakin pusing karena ketika mereka scoring video dan itu akan bermasalah suatu saat nanti. Which itu dijawab dengan Facebook dengan cara ya kan gue yang milihin feednya buat lo, bukan lo yang ini kan. Nah, itu ditentang lagi sekarang sama si YouTube. Ya berarti kalau kayak gitu video yang lo bikin enggak untuk semua orang dong. Ya iya. Jawaban Facebook adalah memang video yang kita bikin gimana kalau di YouTube, lo bikin sesuatu di YouTube pasti gain lo adalah untuk sebanyak-banyaknya orang nonton. Di Facebook kan enggak setepat-tepatnya.
orang menonton itu. Jadi again kalau 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 kenapa gue tertarik ke depan, gue pengen explore Facebook video, karena gue pengen tahu secerdas apa Facebook dalam menemukan audiens untuk video yang gue buat. Karena selama ini gue buat video di YouTube, gue yang harus nyariin audiens untuk video gue. Facebook nyariin audiens buat ini gue. Kayak gue baca beberapa report sih untuk tahun ini. Ada satu toy company di luar, tahun lalu dia bikin video, dia posting di YouTube, terus linknya di port di Facebook. Itu dapat sekitar setengah dari tahun ini video yang bener-bener mereka bikin dan postingnya di Facebook. Jadi misalnya tahun lalu itu dapat kayak 1 juta view, tahun ini dengan periode yang sama, dengan konten yang kurang lebih sama tentang jualan Christmasnya, itu tahun ini dapatnya sekitar 2 juta misalnya. Jadi kalau di YouTube sebenarnya yang selalu jadi masalah kan gimana caranya gue nyari audiens untuk video gue. Nah, makanya gue mau mencoba di Facebook supaya nanti gue pengen tahu sepresisi apa Facebook dalam mencarikan audiens buat gue.